pernah mendengar kalau manusia itu merupakan hasil dari evolusi kera atau bahkan dari ikan? Iya, kalian nggak salah dengar. Teori tentang asal usul manusia memang sudah lama menjadi bahan pembahasan dan sering menimbulkan berbagai pendapat. Teori yang paling populer adalah teori dari bapak evolusi, yaitu dari Charles Robert Darwin. Namun ternyata teori tentang asal usul manusia tidak berhenti pada teori evolusi Darwin ini saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas berbagai teori evolusi manusia, mulai dari asal usul kehidupan hingga teori evolusi yang paling banyak diperdebatkan. Yuk kita cari bersama, let's go! Kata manusia dan evolusi tampaknya tidak asing lagi di telinga kita. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang memiliki akal budi, jiwa, dan fisik yang paling sempurna di muka bumi ini. Namun, di balik kesempurnaan tersebut, muncul suatu pertanyaan besar, yakni bagaimana kehidupan pertama kali muncul, dan bagaimana manusia bisa berkembang seperti saat ini. Untuk menjawabnya, para ilmuwan mengemukakan beberapa teori tentang asal-usul kehidupan. Teori yang pertama, yakni teori abiogenesis, yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Namun, teori ini dibantah secara ilmiah melalui percobaan Louis Pasteur yang membuktikan bahwa mikroorganisme hanya muncul jika ada makhluk hidup sebelumnya. Dari sinilah lahir teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Buktinya adalah percobaan labu leher angsa Pasteur, di mana kaldu tetap steril jika tidak terkontaminasi udara yang membawa mikroorganisme. Selanjutnya adalah teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia diperkuat oleh percobaan Miller-Urey yang berhasil menghasilkan asam amino, bahan penyusun protein, dari gas-gas sederhana yang menyerupai atmosfer bumi purba. Bukti ini menunjukkan bahwa senyawa penyusun kehidupan dapat terbentuk secara alami melalui proses kimia. Setelah kehidupan terbentuk, terjadilah evolusi biologi. Evolusi dimulai dari organisme prokariotik, lalu berkembang menjadi organisme eukariotik yang lebih kompleks. Buktinya adalah teori endosimbiosis yang menjelaskan bahwa mitokondria dan kloroplas memiliki DNA sendiri dan mirip bakteri, menandakan asal-usulnya dari organisme sederhana yang hidup bersimbiosis. Setelah memahami asal-usul kehidupan, kita masuk ke teori evolusi makhluk hidup, khususnya teori yang menjelaskan perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Teori pertama adalah teori evolusi Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup berubah karena penggunaan dan tidak digunakannya organ, dan perubahan tersebut diwariskan. Namun, teori ini lemah secara ilmiah karena tidak didukung oleh genetika. Contohnya, perubahan fisik akibat kebiasaan tidak otomatis memengaruhi gen keturunan. Berbeda dengan Lamarck, teori evolusi Darwin didukung oleh berbagai bukti ilmiah dan menjadi dasar evolusi modern. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam, yaitu individu dengan sifat yang paling sesuai lingkungan akan bertahan hidup dan berkembang biak. Bukti-bukti teori evolusi Darwin. Yang pertama, bukti fosil-fosil menunjukkan adanya perubahan bertahap makhluk hidup dari bentuk sederhana ke kompleks. Contohnya, fosil Australopithecus dan Homo erectus yang menunjukkan tahap perkembangan menuju manusia modern. 2. Anatomi perbandingan struktur tulang lengan manusia, sayap, burung, dan sirip paus memiliki polar dasar yang sama. Ini menunjukkan adanya nenek moyang yang sama, meskipun fungsinya berbeda. 3. Organ vestigial manusia memiliki organ sisa seperti tulang ekor dan gigi bungsu. Organ ini menunjukkan bahwa manusia mengalami perubahan evolusioner dari nenek moyangnya. Keempat, embriologi. Manusia memiliki kemiripan dengan embrio hewan lain pada tahap awal perkembangan. Ini menandakan adanya hubungan kekerabatan evolusioner. 5. Bukti molekuler DNA kesamaan DNA manusia dan simpanse mencapai sekitar 98-99%. Ini memperkuat bahwa manusia dan kera bukan saling berasal,
melainkan berasal dari nenek moyang yang sama. Karena bukti-bukti inilah, teori Darwin sering dianggap kontroversial, terutama dalam sudut pandang kepercayaan. Namun, secara ilmiah, teori ini menjelaskan proses perubahan makhluk hidup, bukan asal penciptaan manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman. Sekarang kita akan mewawancarai salah seorang guru. Ayo kita wawancara. Kami izin wawancari Bapak. Ya. Di sini nanti ada 3 pertanyaan. Bapak bisa jawab sesuai jawaban Bapak. Ini kenapa? Oke Pak, sekarang saya akan mewawancarai Bapak. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Oke, mana? Oke. Menurut Bapak nih, apakah teori Darwin yang membicarakan soal evolusi manusia yang dimana manusia itu berasal dari kera benar adanya Pak? Ya, saya nggak percaya. Oke. Alasannya Pak? Ya pertama ya, kalau kita kan kalau bicara ini bicara apa secara agama apa non agama dulu? Non agama dulu deh. Agama dulu ya. Secara agama kan itu masih belum terbukti ya apa evolusi itu kan. Hanya kebetulan kan evolusi dengan teori genetika duluan mana? Duluan evolusi kan. Ini genetika belum ada kan. Artinya di situ belum bisa dibuktikan secara genetika. Ya kan? Nah, kalau gen itu tahu kan gen untuk manusia berapa, kromosomnya berapa, kromosom monyet berapa, kromosom manusia berapa. Itu aja kan udah bisa dibantah sebenarnya gitu. Oke. Ya kan? Iya. Oke. Untuk pertanyaan keduanya, kalau dari segi agama nih Pak, seperti apa evolusi manusia itu Pak? Terlebih ada teori yang membicarakan tentang nabi-nabi terdahulu itu kan jauh lebih tinggi ya badannya daripada kita, terus umurnya juga jauh lebih panjang. Nah kalau dari agama ada nggak sih Pak untuk teori evolusi itu? Ya, kalau dari agama pertama gini kan, ayatnya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, jadi di situ kan artinya yang Allah ciptakan adalah 2 makhluk, jin dan manusia. Ya kan? Terus ada juga penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Nah, berarti dari situ udah teori evolusi udah nggak ada gitu. Ya kan? Kan udah jelas tuh. Manusia pertama Adam. Terus punya keturunan semua begitu kan. Nah, dari situ aja sudah kelihatan kan ayatnya kan surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 30 sampai ayat berikutnya kan. Nah, itu kan tentang peristiwa kejadian Nabi Adam kan gitu kan. Jadi nggak ada tuh namanya manusia purba gitu kan. Karena pada asalnya aja Nabi Adam udah beradab, udah berbudaya, udah pakai baju. Nabi Idris, Nabi Nuh kan semua sudah berbudaya, sudah ada akhlak di situ. sudah akhlak, udah ada aturan-aturan Allah sudah ada di situ dong. Berarti kalau yang dari manusia itu dari tadinya besar, terus kita tiba-tiba sekarang jadi ukurannya segini tuh, ada nggak sih Pak maksudnya penjelasan soal itu? Ya bisa saja, itu kan faktornya banyak ya. Bisa faktor alam, ya kan, faktor alam. Misalnya contoh ya, orang bisa gemuk, bisa kurus kan bisa aja kan. Nah, jadi itu bukan evolusi. Kalau misalnya kamu tadi kecil sekarang besar gitu kan, itu memang perkembangan kan, perkembangan biologis daripada orang kan begitu kan. Manusia kan mengalami perkembangan. Nanti kalau walaupun tadi udah gede, begitu ada umur lanjut kan mencut lagi tuh daging-dagingnya semua kan. Betul. Coba tuh, ya kan? Banyak orang yang tadinya waktu mudanya gagah perkasa gitu kan, begitu tua bongkok gitu kan, terjadi penyusutan tulang kan kayak gitu. Oke. Sudah ada kelihatannya. Kita lanjut ke pertanyaan 3. Oke. Apakah Anda percaya tentang adanya kehidupan di bumi sebelum Nabi Adam diciptakan? Dan apakah teori Darwin ini sebenarnya lebih berkaitan ke makhluk yang sebelum Nabi Adam ini atau manusia yang kayak berbagai ras dan budaya setelah Nabi Adam, Pak? Nah, itu memang masih perdebatan ya. Ada yang bilang katanya Nabi Adam kita ini ada Nabi Adam ke 10.000 begitu kan. Dia ada Nabi Adam 1, Nabi Adam 2 gitu kan. Itu masih perdebatan sebenarnya ya. Masih perdebatan. Tapi kalau kita merujuk kepada nas Al-Qur'an itu jelas kan? Jelas gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu jelas. Terus tentang proses kejadian Nabi Adam juga jelas begitu kan. Jadi kalau dari situ kan
tidak ada yang namanya manusia sebelum itu kan gitu ya. Oke. Ya kan, kalau kita merujuk situ loh ya, merujuk nas Al-Quran kan begitu. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak makhluk sebelum Nabi Adam ini diciptakan? Ya, sama ini kan informasi yang kita dapatkan hanya dari Al-Quran itu aja kan. Iya. Ya kan, kalau menduga-duga bisa aja. Kalau manusia berteori, teori kan bebas ya. Orang menyatakan atau membuat teori itu bebas-bebas saja gitu kan. Tapi kalau harus didukung dengan fakta ilmiah kan, nggak bisa sekedar bicara gitu loh. Oke, Ya baik kan? Pak. Jadi lebih ke fakta ilmiah, habis itu juga agama tuh sebenarnya nggak ada ya Pak teori evolusi, lebih ke perkembangan biologinya sendiri. Iya, betul. Berdasarkan wawancara dengan Pak Riksa, beliau tidak mempercayai adanya teori Darwin yang menyatakan manusia berasal dari kera. Pandangan ini berdasarkan keyakinan agama, yakni meyakini bahwa Adam adalah sebagai manusia pertama dan sejak awal manusia telah memiliki adab serta nilai kemanusiaan. Poin yang kedua, perbedaan fisik biologis manusia menurut beliau dipengaruhi oleh faktor alam, lingkungan, dan proses pertumbuhan. Terkait makhluk sebelum manusia, beliau mempercayai itu masih diperdebatkan karena belum ada bukti ilmiah yang kuat, dan dari segi agama situ sudah jelas keberadaan manusia sebelum Adam tidak diakui. Secara umum, Pak Riksa menjadikan agama sebagai landasan utama untuk memahami asal-usul manusia, sementara ilmu pengetahuan masih perlu pembuktian lebih lanjut.